Gegara Bang Ucup, jadi pengen bikin es alpukat kocok. Tapi kita bikin versi sehatnya. Kata gua cocok sih buat nemenin lebaran nanti. Soalnya bikinnya juga gampang. Setengah alpukat masukin ke gelas dan langsung kita hancurin pakai gagang spatula yang kita bungkus cling wrap biar cepet dan satset. Tapi kalau mau pakai sendok juga boleh kok. Biar tetap creamy tapi nggak tinggi kolesterol, gue mau ganti susunya ke krim cafe. Bahan pelengkap makanan dan minuman yang lebih sehat, terus bikin gurih dan creamy. Tinggal tambahin air hangat dan sejumput garam. Pemanisnya pakai stevia biar low kalori. Buat coklatnya juga kita pakai dark chocolate batang yang dilelehin, terus mix dikit krim cafe yang udah kita bikin tadi supaya nggak terlalu kental. Peperin ke gelas, tambahin es batu, terus tinggal tuang krim cafenya. And you're done. Udah creamy, gurih, seger, nagih pol. Kalau begini mah nggak perlu takut kolesterol, soalnya gue pakai krim cafe. Lebaran lebih sehat bersama krim cafe. Udah mau buka tapi di meja masih belum ada makanan. Tenang, kita bikin yang krauk dalam sekejap, nggak perlu pakai bumbu tapi tetap nikmat. Menu pertama bakwan kriuk. Wortel dan kolnya diiris tipis, terus kita keluarin senjata rahasianya. Sajiku tepung bakwan crispy. Tinggal tuang air dan aduk rata. Nggak perlu nambah bumbu apa-apa lagi, dia tuh udah gurih dan tekstur akhirnya juga fix renyah. Menu kedua, crispy chicken steak. Kali ini pakai sajiku tepung bumbu serbaguna. Nggak perlu tambah bumbu lagi, nggak perlu marinasi, bumbunya udah meresap ke dalam. Celup paha ayamnya ke adonan basah terus kering. Wajib dibejek dikit biar makin crispy. Nah, buat sausnya tinggal larutin 1 sendok makan sajiku tepung bumbu serbaguna sama air, tambahin saus lada hitam dan masak sampai mengental. And you're done. Bener kan? Satset dan krauk maksimal. Terus ya, gurihnya tuh juga pas banget, bumbunya meresap ke dalam, pokoknya bikin lagi. Kebetulan karena jadinya juga banyak, jadi langsung gue bungkus buat dibagiin ke anak-anak kafe. Pokoknya wajib banget stok sajiku, apalagi di bulan Ramadan, bener-bener anti ribet. Pakai sajiku biar masaknya cepat, enaknya meresap. Gitu ada ulatnya. Mau masak sehat aja ada aja dramanya. Kalian pikir sampai situ doang dramanya? Gitu ada ulatnya. Abis ketemu cacing ketemu ulat, combo gak tuh? But anyway, karena banyak yang minta resep sehat, gue tunjukin resep salad yang menurut gue walaupun sehat tapi enak pol. Dada ayamnya kita brine dulu, caranya bisa lihat di caption. Buat dressingnya supaya creamy tapi tetap tinggi protein, kita pakai Greek yogurt. Kalau nggak ada Greek style yogurt juga nggak apa-apa. Buat nambah tekstur tapi low kalori, gue pakai roti gandum yang gue air fryer aja. Selada tomat sama timun kita campur sama dressing secukupnya aja. Tata di piring, tabur roti panggang dengan kacang-kacangan. And lastly optional kita parut bukan keju tapi kuning telur. Mau tutorialnya? Coba komen di bawah. But anyway, and you're done. Tapi gue serius, walaupun ini sehat tapi ini enak, beneran enak. Gue genuinely suka banget, creamy, seger, juicy, gurih, terus dada ayamnya juga meaty, terus ada crunchy-crunchy-nya juga. Secara tekstur dan rasa ini bener-bener asik banget. Cobain deh, gue berani jamin pasti ketagihan. Pernah nggak kalian nyium parfum terus wanginya ngingetin kalian akan suatu dessert yang enak banget? Nah, gue mau bikin dessert yang inspired sama YSL Lip Berry Crush. Starting off with berry jam to represent the bright, fresh, and juicy notes of raspberry. Next, kita bikin vanilla custard. Kuning telur, gula, dan maizena aduk rata. Scrape the vanilla bean, rebus kulitnya bareng susu, cukup sampai berasap, habis itu temper kuning telurnya. Just like the perfume, this will give it the warm and creamy base. Finish it with butter and vanilla bean, then set it aside. Kita juga bakal pakai fresh raspberry yang disprinkle sedikit gula dan lemon. Now, get yourself some bread, mine's a pink sourdough, then toast both sides on a pan until golden and crispy. Spread the cooled vanilla custard, berry jam, then finish it off with the fresh raspberry to make it even juicier. Openingnya fruity and sweet, and then the creaminess settles in to make such a yummy and juicy balance. Just like this raspberry custard toast. It's fresh, it's sexy, go get it now. Bisa-bisanya gue baru masak ini sekarang, padahal ini salah satu makanan Korea favorit suami gue. Ayo kita bikin campong. Sawi putihnya kita iris menyerong biar rasanya tuh lebih keluar. Gue tau teknik ini dan resepnya tuh dari Bapak Lee Yeon-bok, salah satu chef di Shonengbu, dan Dani tuh ngefans banget sama dia. Terus karena ini masakan Korean Chinese, nyari semua bahannya itu kalian bisa temuin di pasar. Cuminya dikerat dulu, habis itu kita potong kotak 3 cm. Api gede kita tumis dulu daun bawang sama bawang putih sampai mulai harum, baru masukin semua sayur. Kalau udah setengah matang, masukin kecap asin, sedikit air, dan gochugaru. Di e-commerce banyak kok yang udah halal. Masuk air dan perbumbuan, masak sayur sampai matang, terus masukin seafood. Selain pakai cumi, gue juga pakai udang dan kerang, tapi kalian bebas pakai apa aja. Simple banget kan? Untuk mie-nya kita rebus dulu, habis itu langsung masukin ke air es supaya dia tuh masih kenyal. Tata di mangkok, tuang kuah campong, and you're done. Jujur gue kaget, baru pertama kali bikin tapi rasanya udah seenak itu. Wok hei-nya dapet, kaldunya nampol, sampai Dani tuh kasih nilai 9,5 dari 10. Butter top, akhirnya bikin juga. Beneran kayak makan tok. Ini enak deh.
Simple banget tapi nagih banget. Kayaknya gue ketagihan pengen bikin rasa lain deh. Soalnya segampang itu. Telur kita kocok, ambil sekitar 2 sendok makan aja. Mix ke gula, garam, dan kental manis. Lanjut masukin butter dan susu ke dalam pan. Habis itu kita panasin cukup sampai butternya meleleh. Ini di microwave juga bisa. Tuang balik ke adonan telur tadi, aduk rata, terus masukin tepung ketan sama tepung tapioka. Aduk sampai gak ada yang menggumpal, kalau perlu boleh saring. Oles cetakannya pakai butter yang banyak. Habis itu kita tuang adonannya sampai nyaris penuh. Kita oven di suhu 200 derajat selama 10 menit. Keluarin, balik, terus oven lagi di suhu 180 derajat selama 20 menit. And you're done. Bener-bener segampang itu. Luarnya garing, dalamnya kenyal, terus wangi butternya keluar banget. Next bikin rasa apa lagi ya? Kenapa sih pada gak suka oyong? Padahal ya temen dan adik gue yang biasanya gak suka sayur demen lo makan oyong. Belum ketemu cara masak yang bagus kali. Sini gue ajarin. Plus masakannya juga kalem di lambung. Buat protein gue pakai udang, kita tumis dulu terpisah. Boleh ganti telur atau ayam. Tumis daun bawang putih sampai harum. Masukin oyong, tumis lagi sebentar. Habis itu masukin air dan segala macam bumbu. Aduk rata, terus kalian rebus sampai oyong itu lembut dan mulai transparan. Masukin larutan maizena supaya dia kental. Terus masukin kocokan telur. Kalau misalnya kalian takut amis, boleh banget di skip. Cemplung balik udangnya, aduk lagi semenit. And you're done. Langsung siram ke atas nasi putih anget, gentle, comforting, bernutrisi. Kurang apa coba? Cepetan buru recook. Kata siapa sih diet itu perlu mahal dan gak enak? Justru diet kalau mau berhasil harus enjoy. Nih gue contohin, pakai bahan-bahan murmer di pasar, kita sulap jadi makanan tinggi protein dan sehat. Pakai minyak sesedikit mungkin, kita tumis dulu bawang dan cabenya. Habis itu kita campur ke putih telur. Biar makin tinggi protein, gue juga mau tambahin tahu putih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini gue tambahin sedikit maizena biar nggak terlalu cair. Garam, gula, kaldu micin lada, sedikit kecap asin dan aduk rata. Wajib teflon anti lengket, minyak sesedikit mungkin, tuang adonannya. Kalau bawahnya udah nggak lengket, artinya udah siap dibalik. Gak usah takut, tinggal pakai bantuan piring kayak gitu. Jangan lupa sebelum telur dibalikin lagi ke teflon, minyakin lagi dikit. Kalau nggak dia bakal lengket-lengket kayak begitu tuh. Tapi nggak masalah, masih bisa dimakan. And you're done. Pakein nasi porang, bubuk cabe dan drizzle kecap manis rendah kalori secukupnya. Jamin gak berasa kayak makanan diet. Lembut banget, enak banget, wangi banget, tinggi protein. Makanan diet tuh nggak perlu yang bagus-bagus dulu, nggak perlu yang salad-salad dulu. Asal kreatif, tahu mana makanan bergizi, tahu cara olahnya, pas nikmat pasti ya. Definisi nyemek, creamy, pedes, dan nampol parah. Gua dari minggu lalu udah menanti-nanti banget pengen makan ini, jadi langsung aja kita bikin sekarang. Apalagi kalau bukan lemonilomi pedes Korea. Gue dulu pernah coba hack yang pakai wijen sangrai dan enak pol. Sekarang kita coba hack versi creamy-nya. Panasin susu terus masukin mie dan bumbunya. Gue juga pakai jagung biar makin asik. Kalau mie udah setengah matang, masukin moza dan tutup bentar biar meleleh. Tambahin topping favorit kalian, jangan lupa biji wijennya, and you're done. Kebayang nggak seberapa mendok creamy-nya? Udah pakai susu, moza, plus kuning telur. Tapi begitu gue suap masuk mulut, gila sih, sensasinya enak banget. Creamy-nya menduk, tapi surprisingly pedesnya tetap nampol. Mie-nya masih ada tekstur gigit kenyalnya, nggak kelembekan sama sekali. Terus bumbu pedes manisnya bikin jadi gurih dan nggak enak sama sekali. Buat pencinta pedes wajib cobain ini mah. 2 menu satset, kualitas resto, endul plus murmer. Karena nggak pakai daging sama sekali. Pakainya apa? Tahu. Kita sulap biar berasa mewah kayak menu resto. Potong agak tebal dan lumurin di maizena. Lelehin margarin dan masak di api kecil sedang biar dalamnya matang, luarnya crispy dan wangi. Kok wangi? Ya karena gue pakai 5-in-1 dari Blue Band. Margarin yang bisa dipakai tumis, oles, goreng, baking, dan panggang. Harganya cuma Rp7.000. Udah murah meriah, bisa bikin makanan auto wangi dan enak pula. Tinggal cemplung air bareng bumbu, siram ke atas tahu, dan jadilah tofu steak rice bowl. Kalau mau lebih satset tinggal tongseng, potong dadu tahunya. Sayurnya terserah kalian, skip paprika pun nggak apa-apa. Tahunya kita tumis dulu pakai 5-in-1 dari Blue Band sampai keemasan, baru tumis sayurnya. Kalau udah lembut masukin tahu, air, dan bumbu. Terakhir pakein 5-in-1 dari Blue Band lagi biar wangi. Definisi cita rasa berkualitas, harga pasti. Cuma Rp7.000 tapi bisa dipakai masak macam-macam. Gua jamin kalau udah nyobain 2 menu ini, nggak pakai daging pun udah nikmat. 5-in-1 dari Blue Band bisa kalian beli di Alfamart atau di warung pun juga ada. Pokoknya kata gua wajib recook sekarang juga. Akhirnya nyobain juga Nashville mozzarella yang super viral itu. Langsung gue recook dan kayaknya enakan punya gue deh. Wajib pakai mozzarella, jangan pakai quick melt. Kita potong dia agak lebar gitu. Langsung siapin balurannya, terigu, telur sama tepung panir yang kita bumbuin dikit biar gak hambar. Supaya mozzanya anti bocor, kalian coating pakai panir 2 kali dan kalian diemin dulu di freezer sebelum digoreng. BTW gue sering dapat komen, kok bisa ya makannya nggak sehat, goreng-goreng tapi badannya segitu-segitu aja. Gue tuh syuting paling cuma seminggu sekali dan di luar syuting gue tuh makannya sehat. Dan biar praktis gue tuh join healthy catering. Gue udah coba nyari semua, yang terenak menurut gue adalah
beloved cuisine dan gue decide untuk collab sama mereka. Temanya itu resep viral gue tapi dibikin lebih sehat dan lebih low kalori. Porsinya di bawah 500 kalori tapi rasa tetap terjamin enak, nggak berasa kayak diet sama sekali. Yang lagi diet atau mau coba hidup lebih sehat, langsung join pre-ordernya sekarang. Available untuk area Jakarta dan Semarang. Pastiin minyak udah panas, kita masak di api sedang besar sebentar aja karena kalau nggak mozanya tuh meledak. Pas masih panas-panas, tuang minyak sisa gorengnya ke bumbu yang tadi. Punya gue sebenarnya fail menggumpul karena gue tuh mestinya masukin madunya tuh di akhir, tapi nggak apa-apa. Langsung oles lagi panas and you're done. Jujur li cheese pool gue tuh agak gagal karena mozanya kan udah mengeras karena gue sambil syuting. Gue microwave lagi dan terlalu panas. Tapi kalau dari segi rasa, personally gue lebih suka yang bikin sendiri karena kalau yang chili punya tuh manisnya agak intens. Yang homemade lebih balance gurihnya. Enak banget. Kaum darah rendah, merapat. Ini resep spesial buat kalian. Buat yang gak suka sayur, gak suka bayam, fix bakal langsung suka begitu cobain resep ini. Bayam kalau bisa yang masih muda, buang tangkai yang terlalu gede, habis itu kita cuci sampai bersih. Bawang putih cincang kasar, bawang merah kita iris tipis. Tomat setengahnya potong dadu, setengah lagi potong gak gede biar teksturnya asik. Minyak udah panas, kita tumis bawang sampai wangi, pinggirin terus kita orak-arik telur. Masukin tomat dan kita masak sampai tomatnya tuh lembek dan mulai bersaus gitu loh. Baru kita masukin air dan segala bumbu. Gulanya kita pakai agak banyak buat seimbangin rasa asam dari tomat. Masuk bayam dan kalian masak terserah mau sematang dan selembek apa. Kalau gue prefer masih ada gigitnya gitu. Kalau tingkat kematangannya udah sesuai sama yang kalian mau, tinggal masukin maizena yang udah dicampur air sampai dia tuh lumayan mengental. And you're done. Kalau kata gue ya, ini visualnya mewah banget kayak seporsi 50.000 di restoran. Padahal bahannya murah meriah dan rasanya gila, comforting dan enak banget. Bayamnya nggak pahit sama sekali. Terus tomatnya tuh bikin dia tuh makin kompleks, asam, seger. Pokoknya cobain deh. Dewa.